hamba-hamba Tuhan yang tetap setia melayani Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Kita sudah memasuki bulan Desember. Suasana Natal sudah terasa di gereja-gereja, ada ornamen Natal dan lain sebagainya. Kelahiran Tuhan Yesus menjadikan kita adalah ciptaan baru. Sekali lagi sama-sama dengan saya katakan, kita adalah ciptaan baru. Shalom Alaihem. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang menyaksikan, mengambil bagian dalam ibadah, dalam suasana sukacita. Karena di minggu pertama di bulan Desember ini, kita sama-sama memasuki Advent yang pertama. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena begitu besar kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur dan selalu bersyukur. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji dan ditinggikan Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Sebab Kau layak terima pujian.
Glory, glory, haleluya, haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur ya Bapa. Kami sudah masuk di dalam bulan Desember di tahun 2020 ini. Terima kasih banyak Tuhan sudah memelihara sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun ini. Kami ucapkan syukur karena kebaikan Tuhan tidak bisa kami hitung. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberkati setiap kami, umat Tuhan hari ini yang beribadah melalui channel YouTube ini. Mereka diberkati Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Siapapun mereka juga yang menyaksikan, menonton sekilas, tetapi mereka tetap diberkati. Ada kerinduan yang semakin dalam untuk mengenal siapa Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau lahir buat kami, menjadikan kami ciptaan baru. Dan Tuhan, kami percaya hari ini ada hari kelepasan, hari pembebasan, hari kemerdekaan buat setiap kami umat percaya yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan beribadah. Dan kami percaya, sangat percaya, terlalu percaya, jika penggenapan mujizat penuaian terjadi atas setiap kami, atas rumah tangga kami, atas keluarga kami, bahkan atas gerejamu ini, GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Kami pasti diberkati berkelimpahan, kami pasti memiliki sesuatu hal yang luar biasa karena janji Tuhan ya dan amin atas kami. Kami tahbiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai karena Tuhan pasti nyatakan mujizatnya atas kita. Amin. Haleluya. Berikan Tuhan, berikan
percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita mengangkat pujian ini. Aku jalan kebenaran. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Bapa. Aku jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan berkah. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, hanya di dalam-Mu kami boleh menemukan jalan kebenaran Tuhan. Kami sudah bersorak-sorai, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Sebentar Bapa, kami memberikan korban syukur kami. Biarlah kiranya setiap korban syukur yang boleh terkumpulkan Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Lebih di gereja kami GBL Eto Kota Harapan Indah Bekasi Tuhan. Dengan hati bersuka kami siap memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, sorga bergema. Kita
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya akan setiap janji-janji-Mu Tuhan atas hidup kami Bapa. Janji-Mu ya dan amin atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku yakin dan ku percaya pada janji-Nya. Ku yakin dan ku percaya pada janji-Nya. Tak bimbang dan tak ragu pada firman-Nya. Selalu digenapi, selalu ditepati, selalu baru setiap hari, yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hatiku, itu yang disediakannya. Yakin dan ku percaya pada janji-Nya. Tak bimbang dan tak ragu pada firman-Nya. Selalu digenapi, selalu ditepati, selalu baru setiap hari. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hatiku, Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena cinta kasih kemurahan-Mu kami boleh ada. Kami boleh memuji-muji Engkau, kami boleh bersuka cita, bersorak-sorai, karena hari ini di mana kami tahu bulan Desember kami memperingati, kami merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur karena Engkau sudah mengasihi kami, sehingga Engkau rela datang ke dunia Tuhan untuk menyelamatkan kami. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Mari Engkau menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, terutama buat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan di balik kayu salib agar tidak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga setiap kata yang keluar, firman yang ditabur menguatkan kami, menasihati, menegur kami, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Kalau ada kuasa jahat mengganggu, kami ikat patahkan kuasanya, tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami mudahkan kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami mendengar bagaimana kabar sukacita dan sejahtera yang boleh kami rasakan, yang boleh kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami sudah memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba dan kami semua berdoa.
Haleluya, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Dahsyat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita sudah ada di bulan Desember. Artinya bahwa suasananya sudah suasana Natal. Lagu-lagu Natal sudah kita dengar. Ya. Baik di rumah-rumah, di mall, di tempat hiburan yang lain. Saudaraku, hari ini sekalipun belum sampai pada titik puncak yang orang tahu tanggal 25 itu adalah hari Natal, tetapi sukacita, damai sejahtera itu sudah kita rasakan. Memang betul, yang sekarang kita hadapi dengan satu masa yang disebut pandemi. Ada COVID-19, virus corona. Tetapi rasanya tidak perlu mengganggu suasana hati kita untuk merayakan sukacita kelahiran Tuhan ke dalam dunia. Natal telah tiba. Saya ajak kita nostalgia. Waktu kecil kita mendengarkan lagu. Natal telah tiba, malam kudus, bulan Desember tanggal 25, dan begitu banyak lagi. Ada begitu banyak yang dikerjakan orang-orang percaya menyambut kelahiran Tuhan. Sampai puncaknya di Natal tanggal 25. Di satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, rumah Bapa kekal mulia, surga. Natal itu membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Nah, hari ini selama bulan Desember saya akan bicara tentang makna Natal. Tentunya apa itu? Makna terang Natal. Dan kita tidak akan membahas kelahiran Tuhan terus. Berapa lama kita jadi orang percaya? Berapa lama kita jadi orang Kristen? Saya berhitung waktu saya dibaptis sampai sekarang sudah 38 tahun. Artinya setiap tahun sudah merayakan yang namanya Natal. Kita tahu, ketika kita mempersiapkan Natal, yang terbersit adalah Natal ini kita mau kemana ya? Natal ini kita beli baju, sepatu, mungkin hadiah-hadiah, seperti apa ya? Kita langsung punya gambaran bahwa kalau Natal itu bicara tentang adanya sesuatu yang harus kita beli. Kemeriahan. Kalau kita buat Natal, ya ini kita bicara sebelum pandemi, karena kita belum tahu nanti apakah bisa kita merayakan Natal. Tapi sebelumnya, gereja-gereja mulai dari gereja kecil yang ada di pelosok sampai ada di kota, gereja yang dengan jemaat yang banyak, membuat suasana Natal itu sangat meriah. Dengan pernik-pernik lampu Natal, dengan pohon Natal, dengan hiasan, bahkan dengan acara, bahkan ada kesaksian mulai dari kesaksian gereja sampai artis-artis, dan itu hal yang biasa. Sangat meriah, apalagi kalau gedungnya nggak cukup, sewa gedung. Kalau kita Bekasi ini, saudaraku, bisa di Gor Bekasi. Nah, kalau yang sudah mampu bisa di Istora atau Gelora Bung Karno. Atau mungkin di Sentul ya. Kita buat supaya Natal itu sangat meriah. Kenapa? Setahun sekali. Kita buat supaya mewah. Itu kan yang terjadi, saudaraku. Dan kita sama-sama tahu. Dan saya sebagai gembala, dan saya yakin teman-teman gembala, bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mempersiapkan Natal dengan kemeriahan. Di rumah juga ada pohon Natal. Mulai keluarga kumpul, kapan kita pasang pohon Natal?
Kita buat seperti apa nih pernik-perniknya, hiasannya. Terus nanti kita mau bikin acara apa gitu ya. Makan di mana? Dan itu hal yang wajar saudaraku. Dan tidak perlu kita persoalkan. Tidak perlu kita sebagai hamba Tuhan terus kemudian mengomentari, kemudian melihat situasi, kondisi gereja, teman-teman kita yang punya acara. Kita hanya bersyukur saja. Yang mampu silahkan melakukan itu. Tetapi yang memang kita sederhana, yang bisa sedemikian rupa menyajikan yang maksimal di gereja masing-masing. Kenapa? Karena saya mau bicara. Yang paling penting dalam memperingati, menyambut dan memperingati Natal adalah yang harus kita pelajari makna dari Natal itu sendiri. Nah, saya mau berbagi saudaraku. Kita mau bicara tentang makna Natal. Tentunya terang Natal. Terang sudah datang dan kegelapan itu sudah diterangi. Artinya kita juga mendapatkan terang itu. Terang datang, kita menjadi terang. Diminta menjadi terang. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Konsentrasinya bukan apa yang kita terima, yang kita nikmati, tapi juga apa yang kita lakukan kepada Tuhan, apa yang kita responi atas berkat Tuhan, atas kelahiran Tuhan, bahkan apa yang kita kerjakan buat sesama kita. Itu sebabnya saudaraku, kita mau melihat makna Natal hari ini. Kita baca dulu di dalam 1 Korintus, saya ulang, 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17, hanya 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita mewarisi dosa keturunan dari Adam dan Hawa, maka kita semua seharusnya mati. Saya harus cerita dulu ini saudara. Seharusnya kita mati. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Semua manusia harusnya mati. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya dengan cara dan usahanya sendiri. Kita tahu cerita-cerita, bahkan di Alkitab Menara Babel sampai menuju ke langit begitu lahir, tapi juga runtuh. Gak bisa. Bahkan kita lihat orang-orang dengan sengaja mempersiapkan diri untuk boleh menyelamatkan dirinya dengan segala cara. Dengan perbuatan dan sebagainya, tapi tidak bisa. Itu sebabnya saudaraku, kita ini terpisah dari Tuhan. Ketika kita lahir, kita punya dosa keturunan. Dan kita juga mewarisi yang namanya kematian itu. Kematian kekal. Itu sebabnya saudaraku, kita terputus hubungan. Ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa, itu hilang kemuliaan. Tadinya dia tidak tahu tentang keberadaannya. Begitu dia jatuh dalam dosa, dia malu melihat ke hadapan. Dia bersembunyi dari Allah. Ketakutan. Tetapi Tuhan tidak membuat kematian secara fisik. Secara rohani betul mati. Nah, kita waktu lahir dan kita semua sebelum mengenal Allah, kita mati secara rohani. Dan upahnya maut, kematian kekal. Itu sebabnya karena Allah tahu tidak bisa manusia menyelamatkan diri sendiri, dia mengirimkan putranya yang tunggal, Yesus. Menjadi juru selamat saudara dan saya. Amin. Juru selamat, inilah yang namanya berita sukacita, kelahiran sang juru selamat. Tetapi saudaraku, misi Tuhan, visinya Tuhan, tujuan Tuhan itu jelas, kehendak Tuhan jelas bahwa semua manusia harus selamat. Tapi pada kenyataannya hanya orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan
yang diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 jelas kita semua tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita mengambil keputusan menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita percaya dosa kita diampuni dan kita sudah selamat dan tidak binasa. Kematian dan kebangkitannya membuktikan kita punya surga. Tapi kita mau bicara dulu tentang kelahiran. Itu sebabnya saudaraku, manusia yang sudah terpisah dari Allah, yang kehilangan kemuliaan Allah, maka kembali tersambung. Buat orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar ini. Bukan sekedar kita hanya bersorak-sorak, mendandani dengan baju baru, sepatu baru, mungkin dengan banyak hal yang kita katakan baru. Sekalipun sekali lagi itu tidak salah saudaraku ya. Tetapi kita mau belajar makna yang sebenarnya. Yesus lahir ke dunia untuk saudara dan saya. Dia lahir untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi, kata firman Tuhan, karena kamu dalam Kristus, maka kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita yang dulu harusnya mati, karena upah dosa maut, kita kehilangan kemuliaan Allah, maka karena kita di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Kita dibaharui, kita selamat. Ini yang seharusnya membuat kita merubah makna Natal itu. Bukan sekedar kita terima, tapi apa yang harus kita lakukan. Nanti kita akan bahas ke sana, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, tidak salah ketika Natal disambut dengan meriah. Dengan begitu sempurna. Gereja, baik di rumah, di gereja, di tempat-tempat tertentu, mempersiapkan Natal, bahkan ada KKR Natal, ada kesaksian, meriah. Setelah itu selesai. Itu sebabnya saudaraku, lebih dari itu kita mau belajar. Natal, makna terang Natal itu sendiri. Saudaraku, ya, Yesus lahir untuk saudara dan saya. Menebus saudara dan saya. Kita sudah menerima keselamatan karena ciptaan baru dikatakan. Ya, kita sebagai anak Tuhan itu sudah merubah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Waktu harusnya kita mati, ketika kita percaya sama Tuhan, maka kita selamat. Kita berubah dari nature dosa kepada nature Allah. Ini harus kita lakukan. Itu sebabnya tidak hanya sekedar kita melakukan rutinitas kita ketika kita menyambut merayakan Natal. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus di kota Daud. Nanti dalam minggu-minggu ke depan sampai bulan Desember, kita terus ya sampai kepada titiknya kita bicarakan kelahiran Tuhan. Tentang Natal. Tapi hari ini kita mau melihat. Saya buat seperti berseri. Mana Natal? Saudaraku, karena Tuhan lahir buat saudara dan saya, Dia sudah menyambung, menyatukan lagi, sehingga kita hubungannya boleh kembali ada dengan Tuhan, dan kita boleh kembali menerima kemuliaan itu. Maka saudaraku yang terkasih nama Tuhan, saya mau beritahu, makna Natal yang pertama bicara tentang kemuliaan. Glory, kemuliaan saudaraku. Ini makna Natal yang pertama yang harus kita pelajari dan kita tahu adalah bicara tentang kemuliaan.
Kita sudah dosa, terputus, harusnya mati dan upah dosa maut. Tetapi Tuhan kembali hadir dengan anaknya, putranya yang tunggal, Yesus. Dan barang siapa yang percaya tidak binasa, dan kita yang percaya sudah diselamatkan. Dan yang kita kehilangan kemuliaan, sekarang kemuliaan Tuhan turun atas kita. Hadirnya Yesus membawa kemuliaan. Itu sebabnya saudaraku, ketika Yesus lahir, para gembala dan kita semua hari ini mempraktekannya. Yesus lahir dan ada pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan Tuhan di tempat maha tinggi. Yesus lahir ke dunia dan membawa kemuliaan. Kita yang berdosa, yang menjijikkan, yang kotor, yang harusnya dihukum, mendapatkan kasih karunia. Dan kita berharga. Kemuliaan Tuhan turun dengan kelahiran Tuhan. Itu sebabnya kita ini ciptaan baru. Kita tahu namanya ciptaan baru, tugas kita belum selesai. Kita harus membuktikan kelahiran baru dan ciptaan baru untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan, berjalan di dalam kasih Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi manusia baru. Manusia baru. Saya harus mengkupas ini saudaraku. Untuk poin yang ini saya harus kupas. Ya. Kita harus membuktikan menjadi manusia baru. Kemuliaan Tuhan turun. Kita nggak boleh main-main lagi saudaraku. Kita mungkin bisa meriah, sukacita, mendengar kesaksian di hari Natal, mendengar khotbah yang luar biasa, tapi pulang dari ibadah, apakah kemuliaan Tuhan tetap ada? Karena perilaku kita, karena sikap hati kita, karena perbuatan kita. Apakah kemuliaan Tuhan masih melingkupi kita? Apakah kemuliaan Tuhan masih nyata? Dan apakah lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan? Ini yang paling penting yang harus kita pelajari kalau bicara Natal saudaraku. Glory, kemuliaan. Itu sebabnya saudaraku, Yesus lahir di palungan bayi yang mungil dan tidak selamanya dari bayi. Terus bertumbuh berkembang menjadi anak-anak remaja, dewasa di usia 33,5 tahun. Ada pertumbuhan dan perkembangan. Begitupun kita, waktu Yesus lahir kita terima Tuhan, kita terima kasih karunia. Kita juga gak boleh terus jadi kanak-kanak. Ada pertumbuhan, ada perkembangan iman. Ada pertumbuhan perkembangan cara mengenal Tuhan dengan benar. Mempertahankan menjadi ciptaan baru, membuktikan menjadi manusia baru. Dengan menghasilkan buah pertobatan. Yaitu buah-buah roh. Nah ini penting. Jadi ayo, kekristenan itu tidak diukur seberapa lama kita jadi orang Kristen. Tapi bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen. Kekristenan, kedewasaan rohani itu tidak diukur dari banyak orang pelayanan, rajin, menjadi pengurus gereja, aktivis, pengurus organisasi Kristen. Bukan itu. Kedewasaan rohani diukur bagaimana kita mengenal Tuhan dengan benar. Dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kemuliaan. Kita ini berharga. Kita mulia di mata Tuhan. Sangat mulia, berharga sekali. Kita sendiri nggak boleh membuat kita tidak berarti. Kadang tanpa kita sadari kita sendiri yang sudah diselamatkan, sudah mendapatkan kasih karunia itu, kita berharga. Bahkan kita seperti biji mata Allah, sangat mulia. Tapi kita yang membuat rusak diri kita. Kehidupan kita sembrono.
cara berpikir, bersikap, berkata-kata, bertindak tidak selaras dengan kebenaran. Selalu melakukan kesalahan, selalu melanggar firman, selalu melakukan dosa. Itu sebabnya kita sendiri yang akhirnya tidak memahami makna Natal ini. Harusnya kita jaga. Jangan mau menatal saja. Jangan di bulan Desember saja. Apalagi di tanggal 25 saja. Kita kembali masuk dalam makna yang sebenarnya. Setiap hari ciptakan supaya kemuliaan Tuhan turun. Lewat hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang melihat kemajuan iman kita harus dilihat semua orang. Kalau di gereja, waktu kita beribadah, waktu rame-rame ikut perayaan Natal, gak ada yang tahu siapa kita. Begitu kita angkat tangan, kita bersorak, kita amin. Wow, rohaninya mantap toh. Tapi mari, saya mengajak kita semua, jangan rutinitas atau di waktu-waktu tertentu. Setiap hari kelahiran Tuhan nyata dalam hidup kita. Maka saya senang saudaraku, membaca, membedah Alkitab itu saya sangat suka dengan kata-kata yang kadang-kadang orang baca sepintas tapi ada sesuatu yang bisa kita manai. Kenapa saya bilang saya bersyukur dan berterima kasih dan bangga dengan Alkitab. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini saudaraku. Artinya sekarang dia lahir. Begitu saya tidur, saya bangun lagi, saya baca lagi hari ini. Artinya setiap hari Senin ketemu Senin Tuhan lahir. Seharusnya begitu. Amin. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Untuk semua yang mau meresponi ini. Ayo kembali berbalik. Yang sudah mulai salah, mulai melenceng-melenceng memaknai Natal, ya nggak apa-apa, silakan sudah membuat persiapan Natal dengan sebaik mungkin. Tapi arti Natal sebenarnya kemuliaan yang pertama. Ya, kemuliaan. Yang kedua. Apa saudaraku yang kita harus maknai Natal? Saudaraku, ketika kita ada dalam dosa, kita terus dari Tuhan. Kita terima Tuhan, kita selamat, kita mendapat kasih karunia. Dan dengan kasih karunia itulah kita menjadi percaya diri. Saudaraku, dengan Natal ini kita harus tahu tujuan utama bukan sekedar berkumpul dalam sebuah kerumunan atau ibadah atau dikatakan KKR Natal ketika hari momen tertentu. Tapi Natal kita manai menjadi satu kesempatan kita bisa berkumpul setiap saat. Dan Natal kenapa bisa mengumpulkan banyak orang? Kenapa momen Natal mau gereja kecil, gereja yang sudah besar sebutannya, gereja di pelosok, gereja di kota, gereja jemaatnya sedikit, gereja yang banyak jemaatnya. Kenapa ketika Natal, ketika diundang Natal di tanggal sekian, berbondong-bondong orang datang. Berduyun-duyun orang datang untuk mengikuti ibadah Natal. Mau hujan, mau macet, yang penting harus datang di perayaan Natal. Berkumpul bersama, berbagi sukacita, berbagi damai sejahtera, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman. Tetapi saya mau beritahu saudaraku, tidak harus dan tidak boleh hanya pada momen-momen hari Natal. Tapi setiap hari kita harus bisa memaknai Natal. Itu sebabnya yang kedua saya beri keajaiban. Kalau Natal bisa meluun banyak orang, mari kita buat Natal itu setiap hari terjadi dan kita bisa berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan sanak saudara, berkumpul dengan kerabat, berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan bercerita tentang sukacita damai sejahtera Natal. Keajaiban saudaraku. Waktu Yesus lahir baru kabar aja sudah mengembarkan. Para gembala orang Majus cari di mana? Wih, lihat bintang, dicari. Ini keajaiban. Ada keajaiban. Miracle terjadi dan harus terjadi setiap hari dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan gereja kita, setiap hari maknai Natal dengan keajaiban.
bisa bersama-sama. Amin. Ayo, artinya apa? Natal itu tidak membuat orang tercerai-berai. Natal itu membuat orang itu pisah satu sama lain. Natal tidak membuat orang harus melakukan hal-hal yang tidak baik. Natal itu sebuah kebaikan, mengumpulkan orang, berdamai, ada sukacita. Itu sebabnya biarlah Natal terjadi setiap hari sehingga kita terus menjaga keakraban, keutuhan, kesehatian, persaudaraan, tali persahabatan, dan tidak boleh putus. Kenapa? Karena Natal mempersatukan. Keajaiban Natal itu yang membuat orang bisa bersama-sama. Kenapa? Yang dilihat kabar sukacita. Yang dilihat hanya Yesus yang datang. Itu sebabnya mari kita adakan keajaiban Natal setiap hari dalam hidup kita. Amin. Yang sudah mulai berpikir tahun depan saya nggak mau kenal si A. Mulai berpikir kayaknya saya nggak bisa lagi nih sama dia. Mulai lihat Yesus lahir mempersatukan, menyatukan. Hubungan yang retak kembali dipulihkan. Yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku. Yang ketiga makna Natal yang mau saya ceritakan. Nah ini seperti tadi sempat disinggung di depan. Yang ketiga ini makna Natal adalah hadiah. Loh tadi nggak boleh Pak, tunggu. Yesus dikirim atau datang ke dunia, Bapa mengutus putranya yang tunggal. Kenapa? Karena kita tidak bisa melakukan sendiri. Dengan segala cara, dengan usaha kita, dengan kemampuan kita, dengan kehebatan kita, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu sebabnya Allah, Bapa bersinisiatif memberikan hadiah keselamatan buat saudara dan saya. Hadiah kelahiran Tuhan buat saudara dan saya. Putranya yang tunggal diberikan buat kita selagi kita berdosa. Bukankah itu hadiah? Kenapa saya bilang hadiah? Karena kita nggak berbuat apa-apa saudaraku. Kalau kita berusaha terus kemudian kita mendapatkannya itu bukan hadiah. Itu upah. Ini berkat kasih karunia mujizat hanya dengan percaya dengan iman maka kita mendapatkan keselamatan. Kelahiran Tuhan itu hadiah buat saudara dan saya. Natal itu bicara hadiah sorga kepada kita. Kita mendapatkan hadiah yang besar. Keselamatan. Bukan cuma keselamatan tapi berkat-berkat. Selalu ya. Kalau kita bicara berkat kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Jasmani rohani. Saya sih mengaminkan. Ada orang bilang itu bukan berkat jasmani. Silakan. Saya mau beritahu Tuhan kita sanggup memberkati kita. Baik jasmani maupun rohani. Tinggal kita percaya. Firman Tuhan itu harus kita percaya. Jangan takut, ya jangan takut. Ya. Waktu malaikat datang kepada Maria, kemudian dibilang, jangan takut. Ini kadang-kadang kita orang Kristen udah percaya sama Tuhan, ketakutan mempercayai Tuhan, mempercayai janji Tuhan, mempercayai bahwa Tuhan bisa memberikan hadiah lebih dari apa yang kita mau, karena Dia bisa. Tapi ketakutan itu membuat tidak terjadi. Kita tidak mempercayai seutuhnya firman Tuhan itu, meragukan. Oh itu berlaku buat dia. Saudaraku, jujur saya mau beritahu. Ada kalanya kita mendengar kesaksian tentang berkat. Seseorang yang terima berkat Tuhan. Kita tinggal dengarkan, kemudian kita percayai ketika ada kata-kata Tuhan memberkati, aminkan. Kenapa? Kalau Tuhan bisa memberkati orang lain, Tuhan bisa memberkati kita. Kita nggak usah harus sama ceritanya. Karena tiap orang berbeda-beda, punya kesaksian. Perjumpaan dengan Tuhan itu membuat kita punya pengalaman sendiri-sendiri. Tapi mari, jangan kalau ada punya orang kesaksian kita bilang, kita tolak. Kita berpikir paling-paling. Pamer. Jangan saudaraku. Kita mau belajar
Kenapa kita harus aminkan? Karena Tuhan juga bisa buat saudara dan saya. Kalau sekarang saya berbicara tentang hadiah, saya bilang bahwa Tuhan bukan sekedar memberkati engkau dengan keselamatan, tapi berkat berlimpah-limpah. Apa susahnya? Kita bilang amin. Dan ketika amin itu saudaraku, maka ada iman muncul. Iman itu harus diakhiri dengan amin. Amin harus diawali dengan iman. Kita beriman dan ada amin karena kita terima berkat itu. Terima mujizat itu, hadiah dari Tuhan yang terbesar. Kado terbesar dari Tuhan. Apa? Yesus Kristus. Ini makna Natal. Kita tidak boleh lupa. Jadi bukan sekedar sekali lagi kemeriahan Natal. Pernik-pernik Natal. Bukan sekedar itu. Tapi buatlah itu terjadi. Tetapi kita sendiri mempersiapkan diri mengetahui makna Natal, terang Natal yang sebenarnya. Bahwa Natal kelahiran Yesus secara kemuliaan. Yang kedua keajaiban. Yang ketiga hadiah atau kado. Kado terbesar. Sinterklas, Sinterklas, ya. Sinterklas cerita dongeng bawa kado bagi orang anak yang baik. Tapi anak nakal bukan Sinterklas yang nakal. Swaterpit atau Sweeterpit, ya kan? Bawa apa? Pecut. Nah kita saudaraku, jadilah anak baik. Jadilah pengikut Tuhan yang baik. Jadilah anak-anak Tuhan yang baik. Yang menurut, yang tidak membantah. Sehingga kado itu diturunkan. Buat saudara. Saudara, saya ajak kita gini belajar. Kalau kita belajar kitab gini. Ketika Yesus berbicara. Dalam satu peristiwa. Dosamu diampuni. Protes. Ya. Di sekitar situ. Ada ahli-ahli. Ahli agama, ahli Taurat. Orang Farisi. Ya kan? Dia protes. Memang siapa dia? Bisa bilang mengampuni. Tapi Yesus itu kan bisa mengerti hati. Lalu Tuhan bilang, lebih baik, lebih gampang, lebih enak mana ngomong dosamu diampuni atau kamu berdiri, berjalan, dan pergi. Angkat tilammu, berdiri, pergi. Kan lebih gampang mengampuni. Kadang-kadang saudaraku, kita mau belajar, kita mempercayai hal yang gampang. Apa? Berucap amin, aku percaya Tuhan. Yang gampang-gampang dulu. Percaya itu kan gampang, persoalannya nanti gimana? Yang gampang dulu saudaraku, percayai Tuhan. Sehingga kita terima berkatnya. Amin. Ayo jangan pernah lagi kita mempertimbangkan iman kita. Apakah bisa Tuhan? Janji-janji Tuhan pasti digenapi. Kita mau belajar jujur di hadapan Tuhan. Kita mau belajar tulus di hadapan Tuhan. Kita akui kebutuhan kita. Dan kalau kita diberkati, kita harus jadi berkat. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita diberkati untuk jadi berkat. Kita dipulihkan untuk memulihkan. Ini harus kita lakukan makna Natal ini. Amin. Ada 3. Nah, makna terang Natal itu bicara kemuliaan, glory. Yang kedua, keajaiban, miracle. Yang ketiga, hadiah atau kado. Dan saya mau tutup dan berpesan. Dari pihak kita, apa yang harus kita lakukan? Saya mau simpulkan. Dari semua yang Tuhan sudah kerjakan buat saya, buat saudara. Dan sekarang waktunya saya mau beritahu apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan buat Tuhan kita. Kita mau belajar dari orang Majus. Ketika orang Majus bintangnya berhenti, kemudian dia harus masuk menemui sang bayi mungil yang terbaring di palungan. Apa yang dilakukannya? Mereka sujud dan memberi persembahan. Emas, kemenyan, mur. Itu yang terbaik saudara. Emas, kemenyan, mur itu terbaik. Harta, benda-benda, barang-barang yang terbaik untuk dipersembahkan. Nah sekarang kita tidak perlu membawa emas, kemenyan, dan mur. Seperti orang Majus.
Tapi yang harus kita lakukan dengan kelahiran Tuhan yang sudah menerima kita dari orang berdosa dan menerima keselamatan, yaitu memberi yang terbaik. Apa? Kehidupan kita. Kita beri hidup kita yang baik kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup, tubuh yang hidup, kudus dan berkenan. Yang harus kita lakukan setiap hari. Karena Yesus lahir hari ini. Besok tetap hari ini. Besok lagi hari ini, saudara. Sampai kapanpun bicara kelahiran itu hari ini. Makanya setiap hari yang harus kita lakukan di Natal ini, saudaraku, saya mengajak kita semua berikan kado kepada Tuhan kita, yaitu persembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh melihat dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan banyak orang melihat dan memuji nama Tuhan. Ini yang bisa saya bagikan. Apapun saat ini yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami, tidak ada kata tidak bisa. Kita bisa mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Hidup artinya tidak mati. Kalau mati tidak bisa berbuat apa-apa. Kudus berarti suci, tidak lagi main-main dengan dosa. Berkenan berarti kita bicara tentang ketaatan, tentang kasih dan kesucian. Kembali lagi, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, dan pastikan saudara yang mendengarkan khotbah hari ini ada seri ke depan. Lebih naik lagi saudara dengar tentang makna Natal. Dan saya berdoa di Natal ini bukan saudara mengharapkan hadiah, tapi saudara mempersembahkan hadiah buat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan tersenyum dan Tuhan senang dan akan bicara, aku mengasihimu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus boleh terus Tuhan membantu. Memberikan pencerahan kepada setiap orang yang mendengarkan khotbah ini. Sehingga mereka diberkati, mereka mengambil keputusan Tuhan. Di Natal ini bukan soal kemeriahan, bukan soal apa yang harus dibeli, dipersiapkan dengan mewah. Tapi lebih daripada itu, karena Natal bicara tentang kemuliaan, keajaiban, dan hadiah. Maka sudah sepantasnya, kami yang sudah menerima itu, kami saatnya hari ini memberikan persembahan yang terbaik. Kami persembahan tubuh kami, jadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, umat-Mu yang mendengarkan khotbah ini. Dan biarlah mereka Natal ini mendapatkan sukacita dan sejahtera yang melampaui segala akal pikiran mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mempersilahkan Bapak Ibu, saudara sekalian untuk boleh berdoa. Tanpa kita sadari mungkin selama 1 minggu, mungkin hari ini kita menyakiti hati Tuhan dan menyakiti sama kita. Minta ampun sama Tuhan, ampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, supaya hari ini lewat perjamuan ini kita diberkati dan melakukannya dengan cara yang benar, sehingga kita tidak mendapatkan kutuk tetapi mendapatkan berkat. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Persiapkan dengan sungguh-sungguh dan mohon kepada Tuhan, biarlah perjamuan kudus ini menjadi satu peringatan akan Dia. Kita mengingat kasih Tuhan, mengingat penderitaannya, kematiannya di atas kayu salib, sehingga kita boleh selamat dan kita memperoleh hidup yang kekal. Bukan hanya nanti pada saat kita di surga, tetapi hari-hari kita melakukan, menjalani hidup, kita mendapatkan berkat, ada sukacita dan sejahtera, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan. Sama setiap kami, sama hamba-Mu, sama pelayan Tuhan, sama mentor, pengurus, kepala keluarga, imam yang akan membantu perjamuan di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat satu pujian mempersiapkan perjamuan kita.
ya Tuhan, buat kasih sayangmu. Bapa di surga, kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Hamba-Mu berdoa secara khusus Tuhan, buat setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang bersama-sama ikut dalam perjamuan. Mereka yang percaya dengan iman, lewat perjamuan ini maka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Karena kami percaya Tuhan, kematian-Mu di atas kayu salib menyelesaikan semuanya. Menyelesaikan setiap kutuk penderitaan dan sakit penyakit kami. Sehingga kami boleh hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh ada dalam genggaman tangan-Mu. Kami mempunyai tubuh yang sehat, kuat, dan tidak berpenyakitan. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan terus boleh setia dan taat kepada-Mu. Lewat kebenaran, lewat kuasa Roh Kudus-Mu, kami mampu setia dan taat menjalankan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan. Pastikan Bapak Ibu sudah memegang roti dan anggur, dan kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan. Mari kita angkat roti di tangan kita, di atas kepala, seraya mengucap syukur kepada Tuhan lewat tubuhnya yang tercabik-cabik, tubuhnya yang hancur, tubuhnya yang rusak karena kasihnya kepada kita. Dia rela menderita supaya kita memperoleh keselamatan. Kita akan terus mengingat kebaikan Tuhan. Dan percayalah, lewat tubuh yang tercabik-cabik, lewat penderitaan Tuhan, engkau boleh diselamatkan. Engkau boleh dikuatkan. Engkau boleh diberkati, disembuhkan dari sakit penyakit. Percayalah kepada Tuhan bahwa hidupmu sempurna di hadapannya. Kita akan makan bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, sangat baik, teramat baik buat kami. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita
mengangkat anggur di tangan kita di atas kepala. Sambil mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, penderitaan Tuhan. Lewat darahnya yang tertumpah, lewat bilurnya yang mengalir, sehingga Tuhan kita menyelamatkan. Dan kita sudah menerima tubuh yang baru, tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Dan kita sudah dijauhkan dari kutuk-kutuk penderitaan. Oleh sebab itu percayalah bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama mengasihi saudara dan saya. Kita akan minum bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang kami terima. Lewat perjamuan kudus ini kami percaya bahwa kami sudah diberkati. Kami sudah menerima setiap kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan berkat dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, hamba mengangkat minyak urapan ini Tuhan. Minyak yang tidak ada apa-apanya. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga minyak ini menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Bukan karena minyaknya, tapi karena jamahan kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan. Sehingga kami saat dioleskan minyak ini Tuhan, kami mendapat kekuatan baru. Kami mengalami kepastian, kami melangkah dalam kemenangan. Terima kasih Bapa. Yang setiap sakit, penyakit, kutuk, penderitaan sudah Engkau tanggung. Dan kami menang bersama dengan Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau menjamah sekali lagi kami, para mentor, pengurus, kepala rumah tangga, imam, untuk mulai mengoleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, para mentor, pengurus, kepala rumah tangga, para imam, untuk boleh meloleskan minyak kepada anggota keluarga yang mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah mendengarkan isi hati Tuhan. Kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Bahkan kami sudah menerima pengurapan yang luar biasa dari Tuhan. Mari Bapa, sebentar kami juga akan memberikan korban syukur kami. Tuhan, biarlah korban syukur ini Tuhan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Inilah korban syukur kami ya Tuhan. Kami ingin belajar senantiasa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kupastikan dapatkan. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, 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 bebas karena kuasanya. Oh, ku telah bebas, bebas dan tinggal di dalamku. Karena Yesuslah aku, anak raja. Bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Oh, bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Telah bebas, bebas dan tinggal di dalamku. Karena Yesuslah aku, anak raja. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita mau angkat pujian, ku mau selalu bersyukur. Haleluya Tuhan, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di mana kami ada sampai saat ini di awal bulan Desember. Itu semua karena kebaikan Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga telah menyelesaikan ibadah kami dengan baik. Itu semua karena pertolongan Tuhan kepada kami.
Dan kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan juga kami telah menerima perjamuan dan urapan dari hamba-Mu yang telah mengurapi kami. Kiranya Tuhan Yesus ini semua boleh menjamah, mengurapi, memberkati setiap kami, sehingga kami yang sakit disembuhkan, setiap kami yang berbeban berat diberikan kelegaan, setiap kami yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kau pakai lebih heran, lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi hamba-Mu Tuhan. Engkau perluaslah era pelayanannya lagi Tuhan. Dan Engkau juga berkati setiap usaha pekerjaan tangannya. Apapun yang dia kerjakan Tuhanlah yang membuatkan berhasil. Dan Engkau juga berkati sekeluarganya Tuhan. Istri dan anak-anaknya, Tuhanlah yang memberkati dan yang memelihara. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, setiap usaha pekerjaan tangan mereka, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, rindukan, Tuhanlah yang membuatkan berhasil. Dan Engkau juga Tuhan yang memberkati setiap pelayanan keluarga ini Tuhan. Semakin Engkau perluas daerah pelayanan mereka Tuhan, biarlah melalui keluarga ini nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Biarlah melalui keluarga ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang terberkati. Kemanapun keluarga ini berada Tuhan, jadikanlah mereka garam terang dunia. Jadikanlah mereka saluran berkat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Bapa. Semua gereja yang ada di muka bumi ini, Tuhan yang menjaga, memelihara, Tuhan yang berkuasa. Sehingga siapapun yang melihatnya Tuhan, mereka pasti terberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dimanapun mereka ada Tuhan, baik yang ada di kota maupun yang ada di pelosok. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi mereka. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan, segala keperluan mereka Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, GBI Jemaat Kota Harapan Indah Bekasi. Tuhan yang menjaga, memelihara, Tuhan yang memberkati. Sehingga gereja ini Tuhan menjadi gereja yang berkualitas, berdampak dan menjadi berkat. Dan Engkau juga yang memberkati setiap lantainya Tuhan. Dari lantai 1, 2, 3, sudut demi sudut, depan, belakang, kanan, kiri, Tuhanlah yang memberkati. Segala kuasa kegelapan, kuasa setan si iblis, terlebih dari kuman virus, bakteri, virus corona ini Tuhan, tidak bisa masuk di dalam gereja kami. Karena ada kuasa Tuhan yang lebih luar biasa, yang lebih dahsyat, yang lebih besar ada di dalam gereja kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, setiap keperluan dana yang kami perlukan, kami percaya bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi-Mu tidak ada yang tak mungkin. Tuhan pasti pulihkan keadaan gereja kami. Tuhan pasti sehatkan gereja kami. Sehingga gereja kami Tuhan Yesus boleh melunaskan semua kewajiban-kewajiban kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya biarlah melalui gereja kami juga Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan mau menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik kanan, kiri, depan, belakang, orang yang lalu lalang Tuhan. Mereka pasti terberkati ketika mereka melihat spanduk gereja kami. Ketika mereka mendengarkan puji-pujian penyembahan kami. Dan juga firman yang ditabur oleh hamba-Mu Tuhan. Mereka pasti terberkati. Dan mereka juga rindu untuk masuk di dalamnya Tuhan. Sehingga setiap bangku-bangku yang kosong terpenuhi oleh jiwa-jiwa yang tertanam, oleh jiwa-jiwa yang militan, oleh jiwa-jiwa yang setia yang berasal dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, penggenapan mukjizat terjadi atas gereja kami. Penuaian jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa terjadi. Penuaian berkat yang berkelimpahan mengalir terus atas gereja kami. Sehingga gereja kami mengembang ke kanan dan ke kiri. Kami percaya Tuhan gereja kami ada di dalam hatinya Tuhan yang paling dalam. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu, di mana kami merindukan gereja yang besar permanen, supaya kami tidak ngontrak, tidak sewa lagi Tuhan, dan juga mobil jemputan buat jemaat Tuhan,
serta surat izin resmi dari pemerintahan setempat Tuhan. Kami rindu untuk memilikinya Bapa. Kami sangat yakin dan percaya ketika kami mengharapkan Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami berdoa, tetap berdoa, terus berdoa, semangat untuk berdoa. Berkat Tuhan, mukjizat Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas atas kami. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan Allah yang ajaib, Tuhan Allah yang perkasa, Tuhan Allah yang memiliki kekayaan di surga maupun di bumi, Engkau pemiliknya Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktunya. Karena waktunya Tuhan itulah yang terbaik dan yang terindah bagi kami. Kami imanin dan kami yakinin akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang tak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul di dalam hati pikiran kami, Tuhan Yesus telah sediakan buat kami. Kami percaya Tuhan, mukjizat itu kami sudah terima. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh pengurus jemaat Tuhan yang ada di gereja Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Engkau jamah, Engkau urapi kami Tuhan. Berikan kepada kami kebersamaan, kesatuan hati. Berikan kepada kami kerendahan hati, saling mengasihi satu sama lain. Engkau juga berikan kepada kami Tuhan ketaatan, ketekunan dan kesetiaan mengiring Yesus sampai akhir hidup kami. Sehingga apapun yang kami alami Tuhan, persoalan apapun yang kami alami, ketika kami bersama dengan Tuhan, kami pasti meraih kemenangan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, bangsa kami ini Tuhan, Engkaulah yang menjamah mengurapi bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah segala penyakit yang ada, terlebih virus corona ini Tuhan, cepatlah berlalu dalam bangsa kami ini. Kami percaya Yesus, melalui kuasa-Mu, bangsa kami ini sudah dimenangkan oleh Engkau, sudah dibebaskan dari penyakit-penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemenangan bersama dengan Tuhan pasti dimiliki oleh bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Bapa, pemimpin kami dari presiden sampai ke RT RW. Jamahan lawatan Tuhan tercurah atas mereka. Berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan yang sempurna Tuhan. Jauhkanlah kepada mereka segala sakit penyakit, terlebih dari kuman virus, bakteri virus corona ini Tuhan. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau saja Tuhan yang berkuasa atas hidup mereka. Dan berikan juga kepada mereka roh takut akan Engkau Tuhan. Supaya apa yang diputuskan, apa yang dilaksanakan, apa yang diperintahkan oleh mereka berasal dari Tuhan Yesus saja. Sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang cinta damai Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, semua pasien-pasien yang ada di rumah sakit, baik penyakit lain maupun penyakit virus corona ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah yang menjamah, Engkaulah yang menyentuh setiap tubuh mereka Tuhan. Sehingga setiap virus, bakteri yang ada di dalam tubuh mereka, Tuhan Yesus sangat sanggup mengangkat dan menghancurkan di dalam tubuh mereka. Sehingga mereka mengalami kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan doa kami ini. Janganlah menjadi kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati, kedangkan tangan dan terima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mulai hari ini
bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.